Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaromin, summa ila hadratul kiram, min jami sayhina ayuhal mukarramun, sohibal fudola alazi yahduruna fi hazal masjid jami al ihsan, zadakallahu nuran wa ihsanan. Dah jemaah, orang nembe pendak di ngawitan boborannya. Taqabbalallahu minna wa minkum afwan wa antum fajazakumullahu khairan. Kemudian jemaah sekalian, ieu teh waktu napa Ike saleresna Ustaz Ike kan janten tuker ya. Janten abdi teh kan waktos abdi teh diisi ku Pak Ike ya, Diron. Jadi jemaah sekalian, sebagai muqaddimah ya, saya nyampaikan hadis waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala thalabul ilmi sa'atan, menuntut ilmu 1 jam aja menuntut ilmu kita, khairu min qiyami lailatin ya, lebih baik dari sholat semalaman. Jadi orang di dia teh kudu sajam ulah kurang ya gitu. Wa talabul ilmi yauman, dan mencari ilmu dalam seharian kita mencari ilmu itu khairu min siyami salasati ashurin, lebih baik daripada berpuasa selama 3 bulan. Jemaah ya, saking ku penting-pentingna, ku gede-gedena ganjaran thalabul ilmi ya. Bahkan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan man talabal ilma kana kafaratan lima mado ya. Siapa yang menuntut ilmu datang ke sini, jamaah eta teh langsung dihapus dosa-dosana ku Allah. Ngalengkah ti bumi dongkap ka dia langsung dihapus. Amin ya. Ya ieu nu nyareos sanes saja aksa ya Rasulullah. Ya. Gitu. Nah, terus jamaah punten dia pami telepat aya kenehnya sawalnya. Sisa sabaraha hari atau tos kalangkung? Kalangkung. Oh. Masih ayahnya sehari deui, 2 hari deui. Jadi kieu jemaah, ieu mumpung ya, bilih-bilih mumpung aya keneh sawal, abdi teh bade macakeun kitabna Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyah ya. Al-Gunyah li Talibil Thoriq Al-Haq juz 2 halaman 249. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menceritakan hadis di dalam kitabnya beliau ya. Hadasana Hamidu Anas radhiyallahu anhu. Nah, hadis yang disampaikan ku Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholla fi sawali samani rakaati. Yang biasa kita kenal amalan Syawal itu adalah puasa di bulan Syawal. Ini yang saya sampaikan sholatnya, bukan puasanya. Sudah umum puasanya, orang sudah banyak tahu.
Sekarang yang saya sampaikan adalah sholat bulan Syawal. Sholat Syawal yang diamalkan ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Man sholat fi Syawali samani rokaati, siapa yang sholat ya di bulan Syawal 8 rakaat, dua berarti 4 salam, 8 rakaat, lailan kana naharon, boleh malam, boleh siang. Sekali we di bulan Syawal. Ya, mau malam boleh, mau siang boleh. Yukra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitabi. Jadi dalam setiap rakaat itu membaca Al-Fatihah wa khumsi asrota qul huwallahu ahad. Kemudian 15 kali qul hu setiap rakaat. Fatihah terus qul hu 15 kali. Kieu eta gitu ngitung nate gitu supaya teu hilap ya. Nah, kemudian fa iza farago min sholatihi sabaha sab'ina maratan wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ina maratan. Setelah mengamalkan salat Syawal ya 8 rakaat tadi, Fatihah jeung qul hu 15, kita membaca tasbih 70 kali. Selesai sholat. Tasbih 70 kali, ya kemudian sholawat 70 kali. Ya, itu jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 70 kali. Sholawatnya nuringan we lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup 70 kali ya, selesai sholat. Naon fadilahna? Wa qala Nabi SAW, ya, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ma min abdi yusolli hazihi sholata ila an ba'dallahu lahu ya nabi'u al-hikmata fi qalbihi wa antaqa bihi lisanuhu. Ya, Allah akan menjadikan orang yang mengamalkan sholat di bulan Syawal ini, ya, Allah akan memberi hikmah ilham. Jadi akan ditanamkan ke Allah hikmah berupa ilham di dalam qalbunya. Ya. Kemudian wantaqa bihi lisanuhu, kemudian Allah akan jaga lisannya. Tidak akan lisannya keluar dari lisannya itu perkataan-perkataan yang rafas, ghibah, pokoknya yang melanggar hukum Allah, itu dijaga oleh Allah lisannya. Ya. Itu pertama, jamaah. Yang kedua, warafu daudunya wa dawauha. Ya. Yang kedua, Allah akan tunjukkan kepada dia penyakit-penyakit dunia dan obatnya. Jadi lamun orang tedamang teh, orang langsung aya kertek, oh iya orang teh tedamang naon gitu. Insya Allah ku ilham teh moal salah dokter, moal salah obat. Eta nu penting. Aya anu salah obat, tungtungna jadi pupus, da eta jalanna. Ya. Nah, itu dibukakan ke Allah kah? Ya, penyakit-penyakit dunia dan obatnya, termasuk penyakit dunia yang berkaitan dengan hati, qalbu, ria dan segala macamnya. Ya, itu diobati ke Allah, dijauhkan hati orang tina penyawat-penyawat dunia. Ya. Walazi ba'asani bil haqi, nah kemudian demi zat yang telah mengutus aku dengan perkara yang hak, man sholah hazihi sholata kama wusifat la yarfa'u rasahu min akhiri saddatin hatta yakfirullahu Allahu lahu. Ya, jadi siapa yang sholat Syawal, ieu Allah teh dihampura dosana memeh ngangkat tina sujud. Jadi saat orang ngangkat kepala dari sujud sudah diampuni dosa-dosa orang.
Berarti berapa kali sujud kan? 8 kali sujudnya. 8 kali orang dihampura gitu. Waman mata syahidan maghfuran lahu. Ya. Dan kalau dia meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan syahid karena sudah diampuni semua dosa-dosanya. Ya. Wa ma min abdin sholah hazihi sholata fi syafari. Nah, ketika orang itu melaksanakan sholat syawal kemudian di dalam perjalanan, maka ila sahalallahu alaihi asyara waziha ba'ila maudhi'i muraddihi. Jadi sabda Rasul, Allah akan mudahkan perjalanannya sampai ke tujuan. Ia pun tembutan jamaah. Abi pengalaman nuju 3 tahun kapengker. Badeng nganterkeun anak ke Surabaya ngelamar calon istri. Ari pek teh mobil abdi teh pas dugi ka tol Cirebon mogok overheat panas mesinna. Mogok sehingga ditarik ke bengkel. Singkat cerita orang teh bingung orang teh kumaha ieu teh perjalanannya maning jauh kene ke Surabaya. Memeh berangkat saya tahajud sama sholat awal sebelum berangkat. Dongkap ke bengkel orang ngiringan sholat heula memeh sholat subuh sholat deui sholat saya. Tabuh 6:30 aya nu nelepon. Biasa ngucapkan selamat Idul Fitri. Naroskeun Kang Haji di mana? Dicaritakeun ku Abi di Cirebon. Terdampar cek urang dicaritakeun. Saur anjeunna naon? Kang, akan di bengkel mana? Antosan we engke aya nu dongkap anak buah Abi. Da anjeunna nuju uih heula ka lemburna. Ngirim anak buahna dongkap nganterkeun mobil. Sareng nyariosna kieu, Pak, punten saur papulan Bapak itu dari sini sampai ke Surabaya sampai pulang ke rumah bensin tol semua dari kami. Saya bilang kecuali makan. Saya makan mah ku urang cu. Isin teuing atuh sadayana mah. Jadi ku berkah sholat syawal perjalanan tadi teh rencana ke Surabaya orang keluar ongkos teh nepi ka Cirebon wungkul sajalan. Di Cirebon ke Surabaya dugi ka uih deui ka bumi ka Jakarta eta teh ditanggung ku batu. Nah, itu ya. Jadi ulah gegabah karena janji Rasulullah. Ya. Amalkeun we, pokona ulah naros bener teu, amalkeun we. Ya. Kemudian wa in kana majudan qadha Allahu dinahu. Nah, kalau orang yang mengamalkan sholat syawal ini punya hutang, ku Allah diberi jalan mudah supaya bisa terbayar hutang. Di antara syawal ketemu syawal. Gitu. Jadi padilah nanti sholat syawal ieu teh dugi ka syawal payun. Gitu. Ya. Wa in kana hajatan qada Allahu hawaijahu. Seandainya dia memiliki hajat atau kebutuhan, Allah akan penuhi kebutuhannya. Ya. Itu jamaah. Kemudian jamaah sekalian, setiap orang yang mengamalkan sholat syawal ieu, ku Allah akan diberi 2 kendaraan di surga. Supaya orang bisa ngelilingi surga. Bandingku luas-luasnya surga, maka Allah kasih kita ke 2 kendaraan. Hiji moal cekap ngelilingi surga teh, saluas bumi jeung langit. Dipasian 2 kendaraan.
Itu jemaah ya. Nah, iya disebutnya makhrotan. Ya. Jadi itu jemaah amalkum ulah ente ya nyaah mumpung aya kene sawah. Naon? Fatihah sareng kulhuna 15. Beres salat langsung tasbih 70, sholawat 70. Terus eta mah orang ngadu awe. Mau siang mau malam boleh gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ayyuhal ikhwan, sekarang tadi sebagai mukadimah, sekarang saya mau masuk ke kajian inti ya. Kajian inti ini ternyata jemaah sekalian, setelah saya mutolaah, setelah ku abdi di mutolaah, ternyata ada alasan kenapa Allah menciptakan bulan Ramadan. Ya, kenapa Allah menciptakan bulan Ramadan dan diwajibkan kepada umat Rasulullah? Ternyata ada maksudnya, jemaah. Ya, dan maksudnya ini nggak main-main. Jadi ketika abdi mutolaah, Al-Quran ku abdi di mutolaah, beberapa kitab ku abdi di mutolaah, ketemu. Ya, pertama gini jemaah. Al-Quran menyebutkan manusia itu dengan dua kata istilah. Ada bashar, ada annas. Nah, ya. Ini pahami dulu nih. Ini sebagai dasar landasan pemahaman kita. Allah menciptakan manusia. Allah menggunakan dua kata di dalam Al-Quran. Disebutkan ke Allah sebagai bashar dan disebutkan sebagai annas. Bukan tidak ada maksud. Ada maksudnya. Pertama, apa artinya bashar? Bashar itu artinya adalah kulit. Ya. Artinya apa jemaah? Kulit. Bashar itu. Ya. Jadi ini menggambarkan bahwa wujud manusia itu dominan dengan kulit. Inilah yang membedakan secara fisik, secara biologis manusia dengan makhluk yang lainnya. Kalau hewan lebih ke depan apa? Kulitnya tertutup oleh bulu kalau hewan. Kalau manusia kulitnya lebih terlihat daripada bulu. Ya, setebal-tebalnya bulu manusia nggak ada yang mengalahkan bulunya hewan. Nggak akan menutupi kulit. Nah itulah makanya Allah sampaikan manusia itu adalah bashar secara biologis, secara fisik. Ya, inilah Allah ingin membedakan manusia dengan hewan atau dengan makhluk lainnya. Ya. Yang kedua, Allah menyampaikan manusia di dalam Quran itu sebagai insan. Insan ini apa jamaah? Insan ini menggambarkan psikis atau apa namanya? Rohani atau intelektual, tak itu insan. Ya. Makanya manusia diberi akal oleh Allah. Ya. Ketika Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai fi ahsani taqwim, Allah jelaskan dengan dua kata ini. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna karena Allah sampaikan sebagai bashar dan sebagai insan. Secara fisik manusia itu lebih sempurna dari makhluk lainnya, makanya manusia tidak bisa dibandingkan dengan hewan. Jangan membandingkan manusia karena menyampaikan mentelaah kalimat ayat fi asani taqwim, manusia diajak ke kebun binatang suruh bandingkan dengan hewan, salah. Tidak apple to apple, tidak bisa.
manusia harus dibandingkan apa masalahnya dengan manusia lagi. Apa yang disampaikan oleh Allah untuk membandingkan manusia? Akhlaknya, bukan fisiknya. Sejelek apapun manusia, pasti bisa dikatakan cantik, bisa dikatakan kasep itu manusia. Mau mungkin orang Uganda bisa kawin. Sak itu cek orang batur, ya cek negara batur, jam itu menihidang. Tapi bisa nikah. Ayah nubogo. Sehingga apa? Perbandingannya manusia itu adalah akhlak dan takwa. Gak bisa dibandingkan manusia dengan fisik, apalagi dengan binatang. Ya, itu jemaah. Yang kedua, kesempurnaan manusia karena Allah berikan naluri, Allah berikan akal, makanya disebut insan. Secara psikologis Allah berikan kepandaian kepada manusia. Ya. Sekarang gini jemaah. Manusia membunuh hewan dosa enggak? Selama ada hukum dalam fikihnya boleh. Tapi manusia membunuh manusia dosa enggak? Ada hukumnya. Ada hukum yang melekat di dalam kehidupan manusia. Inilah makanya manusia diciptakan oleh Allah dengan disebutkan sebagai insan. Karena ada hukum yang melekat di manusia. Kalau binatang mau saling bunuh, mau saling makan, nggak ada masalah. Karena tidak ada hukum di dunia perbinatangan. Tapi di dunia manusia ada hukum. Makanya disebut insan, diberi akal, diberi kolbu. Ya. Sekarang gini jemaah. Sedikit saya bertanya. Ketika manusia mati, yang pulang ke Allah itu apanya? Coba. Manusia mati yang pulang ke Allah apanya? Hah? Apanya manusia kalau mati? Yang kembali ke pangkuan Allah. Yang dihisap apanya ketika manusia itu mati? Ada yang mengatakan ruhnya, salah. Karena dalilnya bukan kulu ruhin, tapi kulu nafsin. Nafsin itu nafas, nafas itu jiwa. Di dalam jiwa ada akal, ada kolbu, ada nurani. Ya, makanya jiwa itu dihisap. Kalau ruh nggak dihisap, karena ruh itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu, fayanfuhu fihi ruh. Allah tiupkan langsung. Sedangkan manusia dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk psikologisnya ada ketercampuran. Di dalam surat Yasin disampaikan ayat 12, inna nahnu yil. Ya. Sungguh kami, Allah tidak menyampaikan innallaha, tidak. Allah sampaikan kami pakai jamak. Kenapa Allah katakan pakai nahnu? Karena Haji Aksa lahir ke alam dunia kerjasama ibunya, bapaknya, dan Allah. Gak ada manusia yang lahir ke alam dunia dilepeh ayah. Kudu ayah proses antara manusia kerjasama dengan Allah terlibat. Maka jadi manusia. Makanya disebut inna nahnu nukil, pakai nahnu, jamak kami. Seperti juga Allah menyampaikan menjaga Al-Quran, inna nahnu nazalna Quran, inna nahnu nazalna zikro, pakai kata zikro. Ya, kenapa nahnu? Karena yang menjaga Al-Quran bukan Allah langsung. Terlibat manusia, terlibat makhluk, malaikat terlibat, para penghafal Quran terlibat, para peneliti Quran terlibat, semua
terlibat. Makanya Allah sampaikan nahnu. Ya, itu jamaah. Jadi jamaah sekalian, kembali kepada manusia, ya. Tadi kita sudah dapat dua pokok materi bahwa manusia itu sebagai insan dan sebagai bashar. Nah, sekarang jamaah, persoalannya, ya, penelitian saya ini, telaahan saya, kenapa di dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan manusia dengan kedudukannya sebagai khalifah, Allah tidak menyampaikan bashar, tidak menyampaikan insan. Langsung pada tupoksinya. Al-Quran menyampaikan seperti itu. Inilah bukti Quran sebagai kalamullah. Quran itu bukan makhluk. Ya, nanti kalau ilmu Al-Quran saya jelasin, kalau nggak salah udah pernah di sini saya jelasin mengenai perbedaan kitab suci Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, wa isqala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifatun. Ya. Jadi apa? Khalifatan di sini. Sungguh kata Allah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menjadikan seorang khalifah. Bukan insan, bukan bashar, tapi khalifah di muka bumi. Nah, sekarang kita kupas jemaah ilmunya nih, ya. Allah menjelaskan makhluk khalifah ini tidak pakai kata bashar dan insan, padahal ditujukannya kepada manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya, gitu. Sekarang Allah menyampaikan langsung pada fungsi. Khalifah itu adalah maknanya fungsi. Seperti misalnya ada panitia yang mengumumkan, hadirin yang terhormat silakan berdiri karena telah tiba Bapak Presiden. Nah, yang disampaikan adalah fungsi orang itu sebagai presiden, tugas pokok dan fungsi. Ya. Nah, di sini juga Allah menggunakan khalifah. Jadi langsung pada fungsi khalafa yakhlufu khilafatan, ya. Maka khalifah itu dari akar kata khalifah, ya. Khalifah itu artinya menggantikan dan mengikuti. Itu artinya, ya. Jadi kalau secara mubalaghah, ya, khalif ini yaitu bentuk isim fa'il atau pelaku. Isim fa'il atau pelaku atau sigoh mubalaghah. Ini dalam kaidah nahwu, ya. Maknanya adalah pemimpin atau pengganti yang mengelola bumi. Menggantikan Allah untuk mengelola bumi. Nah, itulah fungsi khalifah. Jadi kita sebagai manusia Allah ciptakan, Allah turunkan ke bumi ini untuk kepanjangan tangannya Allah dalam mengelola bumi. Ya. Gitu jemaah. Kemudian ketika Allah menyebutkan fungsi sebagai khalifah, ternyata Al-Quran ini menjelaskan dengan detail tugas, syarat, dan sifat manusia. Dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, tugasnya apa, syaratnya apa sebagai khalifah, dan sifatnya harus seperti apa. Al-Quran langsung menjelaskan. Ya. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 26, Ya Daudu, Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi.
Hei Daud, sungguh kami jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Allah langsung tegaskan apa tugasnya untuk Nabi Daud. Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, fahkum bainan nasi bil haqq. Apa tugasnya? Pertama, maka hakimilah manusia dengan cara yang hak, dengan cara yang adil, yang benar dan yang adil. Artinya manusia harus bisa menegakkan hukum di alam dunia ini secara hak dan secara adil. Itu tugasnya. Makanya Allah memberikan kesempatan manusia untuk membuat turunan-turunan khalifah. Ada yang bentuknya kerajaan khalifah. Kalau dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat sampai zaman Sayyidina Umar khalifah. Ketika Sayyidina Umar dipanggilnya Amirul Mukminin, karena Sayyidina Umar merasa berat sebagai khalifah. Ya, Khalifatul Rasyidin. Nah, ini jamaknya. Hanya sampai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebutan khalifah. Selanjutnya Amirul Mukminin. Karena Sayyidina Umar merasa berat. Ya. Karena beliau paham apa makna khalifah. Bukan hanya sekedar memimpin. Ya. Fahkum bainan nasi bil haqqi. Hakimilah manusia dengan cara yang hak. Tegakkan perkara yang hak dan tegakkan keadilan di muka bumi. Itu tugas khalifah. Jadi penguasa harus adil sama rakyatnya, orang tua harus adil sama anaknya, guru harus adil sama murid. Itu khalifah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, syarat sebagai khalifah, wala tatabi'il hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Nah, tadi tupoksi, sekarang adalah sifat. Khalifah itu tidak boleh punya sifat yang mau mengikuti hawa nafsu. Harus bisa menjaga hawa nafsu. Baru kita disebut manusia. Kalau kita nggak bisa menjaga hawa nafsu, binatang kita. Itulah bedanya manusia dengan makhluk lain. Ya, itu jamaah. Kemudian fayudillaka an sabilillah. Maka hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, ini peringatan dari Allah. Kenapa khalifah tidak bisa mengikuti hawa nafsu? Karena setiap hawa nafsu menjauhkan manusia dari jalan manusia jauh dari jalan Allah. Maka dicabut ke Allah. Ketika kita sudah lepas dari tugas pokok, fungsi dan sifat kita sebagai khalifah, Allah cabut kekhalifahan kita. Allah akan jadikan kita dengan manusia-manusia yang sifatnya, karakternya, perilakunya seperti binatang. Banyak nggak sekarang manusia yang seperti binatang? Karena dicabut ke Allah sifat kekhalifahannya, fungsi kekhalifahannya. Ya, maka dia jadi binatang. Sekalipun basarnya adalah manusia. Itu jemaah. Ya. Jadi jemaah sekalian, analisa singkat ayat tadi, ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Kita telaah sekarang posisi i'rab, ya. Pada kata khalifatan ini kedudukannya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek kedua. Ya. Dari fi'il ja'alna, kami yang sudah menjadikan. Jadi artinya apa? Khalifah itu sangat bergantung dengan yang menciptakan. Kita sebagai manusia ketika menjadi khalifah sangat bergantung kepada Allah yang menciptakan kita. Itu jemaah, ya. Artinya sebagai objek kedua bergantung kepada objek yang pertama,
maka manusia tidak boleh jauh dari Allah. Ketika manusia jauh dari Allah, dilepaslah oleh Allah kekhalifahan kita. Itu jamaah, ya. Maka penting bagi kita untuk mencari guru, ya, yang tidak mengikuti hawa nafsu dan guru yang dekat dengan Allah. Pertama, syarat supaya kita tetap bertahan sebagai khalifah. Yang kedua, jangan jadikan pemimpin seorang yang jauh dari Allah dan seorang yang suka mengikuti hawa nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan jadikan panutan orang yang suka mengikuti hawa nafsu dan suka menjauh dari Allah. Kalau itu kita bisa pegang, insya Allah bertahanlah sifat kekhalifahan kita. Karena apa? Karena 3 orang inilah yang sangat mempengaruhi lebih luas dan lebih tajam kepada manusia. Penularannya lebih cepat, lebih tajam, dan lebih luas. Tadi siapa? Pemimpin, guru, dan panutan. Itu jemaah, ya. Jadi kalau kita mau tetap jadi khalifah, ya pilihlah 3 golongan itu yang benar-benar mendukung kita, ya, yang dekat sama Allah dan menjauhi hawa nafsu. Itu jemaah sekalian. Jam berapa ya? 8 ya. Kira-kira lanjutkan ulah. Nah, gini jemaah sekalian ya, saya gini, apa namanya? Kita itu ini introspeksi untuk saya ya. Introspeksi untuk saya, bukan untuk jamaah. Saya menasehati diri saya sendiri bahwa ketika kita duduk di sini, Imam Zinun itu mengatakan iza jalasta lin nasi fakun wahido liqalbika walin nafsika. Ketika kita duduk di hadapan orang banyak, maka yang paling utama diperhatikan oleh kita itu diri kita dan hati kita. Fala taqtaru bihi, jangan kamu tertarik dengan orang-orang yang di depan kamu. Karena itu akan mencelakakan. Itu. Jadi memang seorang guru itu harus bisa menjaga dirinya, menjaga hatinya, ya. Terus seorang guru juga harus mampu mentadabur Al-Quran. Ya, ilmunya ya tentunya harus mau belajar dan jangan pernah berhenti belajar tafsir, ya, lugo, balago, mantek, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Al-Quranlah satu-satunya sumber ilmu. Ya, satu-satunya sumber ilmu yang hak itu hanya Al-Quran. Kalau yang di sekolahan mah enggak wajib. Itu, ya. Kemudian seorang guru itu harus mampu menelaah Al-Quran, harus punya kecerdasan, kemudian juga harus punya kecerdasan dalam menyampaikan Al-Quran. Ya. Ada 3 hal, jemaah. 3 hal manusia ini menjadi menjadi manusia yang kekhalifahannya ini bertahan. Pertama, rumusnya kualitas. Artinya apa? Seorang manusia setiap hari harus memperhatikan kualitas dirinya. Minimal baca 1 ayat. Minimal baca 1 ayat, walau ayah. Kemudian kita bisa menyampaikan 1 ayat aja minimal setiap hari, kualitas. Ya, itu yang harus diperhatikan oleh manusia.
Yang kedua, akseptabilitas. Apa itu akseptabilitas? Kediterima. Maksudnya manusia itu harus bisa diterima. Percuma orang itu punya ilmunya tinggi, hafal Quran, hafal hadis ribuan, tapi nggak diterima sama orang lain. Manfaat mal ilmu nak. Mau manfaatnya. Kenapa nggak diterima? Akhlaknya nggak benar. Ilmu na luhur, akhlaknya itu benar. Mualita. Jadi rumus kedua itu, ya, kualitas, akseptabilitas. Anu katilu naon? Ikhlas. Nah naon ge jelema kudu ikhlas. Tolabul ilmu kudu ikhlas. Mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu kudu ikhlas. Ulah naon fulus. Mafi fulus ente mampus. Ulah nukatilu teh ikhlas. Karena ikhlas inilah yang mendatangkan ridho Allah. Baik kepada guru maupun kepada murid. Baik kepada orang tua maupun kepada anak. Baik kepada siapa? Pemimpin maupun kepada rakyat. Kata kuncinya ikhlas. Jadi tiga ini jemaah. Tiga ini yang menjadikan manusia itu bertahan pada sifat kodratnya dia sebagai khalifah. Ya, apa coba tadi? Kualitas, akseptabilitas, ikhlas. Itu jemaah. Ya. Insya Allah pertemuan berikut saya dalami lagi, lebih dalam lagi mengenai kajian kita mengenai manusia sebagai bashar dan insan. Insya Allah karena malam ini udah jam berapa ini? Saya lihat wajah-wajahnya udah pada berharap tidur. Jamnya yang benar. Hah? Jamnya yang benar. Jam no benar mana? Kayaknya udah pada lelah nih. Soalnya ngaji itu nggak boleh dipaksa juga. Nanti akhirnya jadi mubazir. Kalau dibawa ngaji, ngantuk ya. Berarti kurang ikhlas. Innahu sami'un qaribu mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi